Rene Sahir, punya anak 2, istri tetap 1. Saya di Oregon 17 tahun, lalu pindah ke New York. Waktu di Oregon itu saya mengembangkan gereja Caucasian, gereja bule. Lalu pindah ke New York mengembangkan First Indonesian Baptist Church, gereja Baptis pertama Indonesia. Lalu 4 tahun saya mengundurkan diri, saya memulai gereja Father's Love Church yang sementara ada di Palm Point. Kasih Bapa, gereja Kasih Bapa. Dan puji Tuhan, sampai saat ini, sampai tahun lalu saya mengundurkan diri, retired. Karena bukan saya mau pensiun, tapi karena kondisi istri saya ada Parkinson dan saya harus mengalah. Kami pensiun, kami pindah ke Hawaii. Di New York saya 20 tahun, jadi di Amerika 37 tahun, tapi usia saya baru 33 tahun. Nah itu gereja kami. Dan next Pak. Ini istri saya, ini wanita yang paling beruntung di dunia mendapatkan saya. Ini menantu saya, orang Nicaragua. Ini anak saya, anak pintar sekali berkat Tuhan. Ya. Ini bisa 7 bahasa lancar. Pak Saifuddin kenal baik. Polyglot, dia ketua polyglot. Polyglot orang yang bisa bahasa banyak. Dan anak saya yang perempuan, misionari di Papua, tapi sudah kembali. Sekarang mereka berdua di New York. Anak saya guru bahasa Inggris, ESL class. Jadi, saya biasanya ke gereja pertama kali saya kunjungi itu saya suka sharing tentang bagaimana Tuhan membawa saya menjadi hamba Tuhan. Next Pak. Saya mengalami sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, cirrhosis of the liver, kanker liver stadium 4. November tahun 96. Waktu itu saya dosen di Portland State University. Setahun saya nggak kerja karena saya sakit. Ternyata kena cirrhosis of the liver cirrhosis stadium 4. Dokter katakan saya tinggal 3 bulan untuk hidup. November 96. Sekarang tahun berapa? Jadi berapa tahun itu? Berapa tahun sudah? 9 tahun lalu. 39 Ya. years. I still 39. Praise the Lord. Iya 29. Ya, saya itu tidak hanya sehat, yang saya bikin saya bingung. Setiap kali saya berkaca, kok makin ganteng gitu. Haleluya. That's the way to go. Inilah yang saya suka. I like that. Jadi dari mana saya mendapatkan penyakit cirrhosis of the liver? Next. Saya seorang yang pemarah, penuh kebencian, kepahitan dan tidak rela mengampuni. Dulu saya belajar ilmu kebatinan di Indonesia kan banyak sekali gitu kan. Saya jalan di atas api, mandi air keras, makan beling, ditusuk tidak mempan. Saya suka iseng di kelas itu di SMP itu di SMA SMP. Saya tusuk bibir pakai jarum, saya jahit bibir pakai jarum buat nakutin cewek di kelas. Begitulah urusan saya itu, dapat pokok dari oma, banyak sekali, segala macam, segala rupa. Nah ini karena latar belakang seperti itu menyebabkan saya pemarah. Saya paling marah sekali kalau ada orang panggil saya Cina. Waduh, saya bilang ini darah kamu, kalau kamu dibelah itu darah kamu berbentuk merah putih, darah saya merah putih. Dan di dalam saya ada pertengkar burung Garuda. Wah. Dan di hati saya terpendam Pancasila. Jadi di Tanjung Priok pernah sekali begini, saya jalan ke arah sana, 2 orang laki-laki ke arah sini, pundak saya disenggol, sengaja, gitu kan? Begitu saya nengok, apa lu Cina? Saya bilang ngobrol di kamar lu Cina ya sebenarnya. Saya gambar itu. Jadi ke kantor polisi, aduh. Itu kemarahan, kebencian, kepahitan dan ketidakrelaan mengampuni akan menyebabkan penyakit. Betul, penyakit yang separah mungkin bisa terjadi dari segala macam perkara ini. Jadi
pada saat ini, hari ini, pada saat kita keluar dari pintu gereja ini, pada saat saudara-saudara semua, Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini, berarti saudara sudah melepaskan kebencian tersebut. Sudah melepaskan pengampunan. Amin. 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 Orang Kristen tidak pernah boleh lupa bilang amin dan haleluya. Karena begini, nah ini cerita pakai bahasa Manado sebetulnya ini. Saya terjemahan bahasa Indonesia saja. Jadi ada Alok ini, Alok sama Ungke ini, Alok orang dari Sangir, jual kuda, kuda kurus, kuda, siapa mau beli kuda? Ungke lewat, Ungke bilang, Nenek Pak jual apa dah? Kuda kurus begitu, kamu dijual berapa? Kuda kurus mau dijual berapa duit? 15.000. Beli apa 15.000 kuda macam begitu? Dengar dulu Ungke, ini kuda ajaib. Apa ajaibnya? Jadi Alok naik kuda, lalu Alok bilang begini, haleluya, kudanya jalan. Wah, Ungke mulai kagum. Terus kalau mau lari Ungke, kita cuma batari haleluya lebih keras. Jadi dia teriak haleluya, lari. Terus Ungke bilang coba lari yang cepat sekali. Dia teriak haleluya, kudanya lari cepat. Lalu mau bikin berhenti bagaimana? Gampang cuma bilang amin. Amin. Kudanya berhenti. Wah luar biasa. Sudah Jo, kita beli Jo 15.000 ini. Cash 15.000. Ungke naik di atas kuda dengan bangga mau pulang. Coba haleluya. Kuda mulai jalan. Luar biasa ini kuda. Haleluya. Coba lari sedikit. Haleluya. Makin cepat. Haleluya. Lari cepat. Haleluya. Cepat sekali. Saking itu kuda lari cepat sekali. Dia lupa, dia gugup mau stop bilang apa. Tiba di depan ada jurang. Udah mau dekat jurang ini. Begitu udah dekat jurang dia kata, amin dia bilang. Amin, kudanya berhenti. Setelah berhenti dia bilang, haleluya, boom. Lupa. Itulah orang Kristen kalau lupa bilang haleluya dan bilang amin. Jadi saya benci sekali dengan orang yang coba-coba menghina gitu, dan saya nggak rela mengampuni. Orang yang paling saya benci setelah saya ke Amerika itu adalah adik ipar saya, namanya Nuke. Jadi saya pacaran sama kakaknya. Satu kali waktu dia datang ke apartemen saya, dia katakan begini, Rene, kami sekeluarga tidak suka dengan kamu, tidak setuju. Saya bilang kenapa? Satu, karena kamu bukan 100% Cina. Karena mama saya Cina Jakarta, papa saya bukan, papa saya orang Sulu. Jadi, oke. Saya bilang, Nuke, kamu siapa saya bilang. Kalau kamu nggak setuju, bilang sama kakak kamu. Dan kamu nggak punya hak untuk kasih tahu saya kan? Apa hak dia kasih tahu saya untuk jangan pacaran sama kakaknya? Dia marah, dia kesal, dia banting pintu. Sejak hari itu saya jadi musuh besar sama dia. Nuke itu setiap kali lihat saya, dia pengen pukul saya, dia pengen hajar saya. Kalau saya lihat dia, saya pengen isap marahnya. Kami saling benci, bukan main saling benci. Saya nggak bisa mengampuni. Dan akibatnya, setelah saya nggak bisa mengampuni dia, mulailah sakit. Kebencian, kemarahan yang tidak faedah dan tidak rela mengampuni akan memberikan penyakit sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak percaya, mari setelah pulang gereja kita saling membenci. Dan lihatlah 3 bulan kemudian apa akan terjadi. Lalu saya mulai dapat penyakit. Next Pak. Saya dapat pneumonia pertama. Pneumonia karena winter. Dari pneumonia pindah ke TBC saya. Lalu terjadi hepatitis B yang kronik. Hepatitis B saya harus makan antibiotik selama 1 tahun. Serbuk dari antibiotik, kalau di sini ada dokter mengerti. Serbuk antibiotik itu mengendap di liver dan tidak bisa dicerna, merusak liver. Jadilah sirosis. Setelah sirosis meningkat jadi kanker liver stadium 4. Jadi waktu dokter kasih tahu saya punya sirosis liver, saya langsung jatuh dari kursi dokter, mau jatuh. Dokter angkat saya, pegang, taruh di tempat tidur. Saya takut sekali karena teman-teman saya itu banyak sekali pemusik-pemusik di bar itu mereka meninggal karena cirrhosis of the liver, karena peminum, doyan begadang dan kebencian yang mengakibatkan penyakit ini. Next Pak. Ini gambar penyakit pneumonia
paru-paru basah. Next Pak. Ini yang kena hepatitis B, ini mulai cirrhosis dan ini sudah chronic cirrhosis. Dan saya seperti ini dan lebih parah, sudah tidak bisa lagi. Worse than that. Next. Ini liver yang normal, itu liver yang cirrhosis. Next. Ini perut yang normal dengan liver yang bagus. Ini perut saya seperti ini, liver saya seperti ini. Next. Dan ini perut orang cirrhosis seperti ini. Bukan perut saya indah nggak seperti ini ya. Dan pusat saya indah kok, cantik pusat saya. Jadi kira-kira orang yang punya cirrhosis begitu perutnya. Dan perut saya bengkak sekali, setiap malam saya menangis, saya menjerit, sakit sekali. Saya tidur jam 3 pagi, jam 4 pagi karena sakit sekali. Sakit sekali. Sampai satu kali waktu. Next. Oh, sudah. Nah, ini proses dari hepatitis B sampai menjadi cirrhosis. Next. Ya. Satu kali waktu malam hari saya sudah nggak tahan, saya menangis, saya katakan begini, Tuhan, saya siap untuk pulang. Angkat saya. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya untuk melayani, saya minta kesehatan saya kembali. Itu nasar ya. Itu bersama nasar, itu bisa sumpah. Jadi kalau kita berkata sesuatu sama Tuhan, janji, jangan main-main. Jangan main. Waktu pertama kali saya ke Amerika, itu saya mau sekolah Alkitab. Kenapa mau sekolah Alkitab? Karena putus sama tunangan. Kasihan. Jadi saya tinggalkan Jakarta. Saya jual sekolah musik. Saya jual mobil, saya ke Amerika. Mau kabur dari seseorang yang namanya Angela. Saya mau lupakan dia seumur hidup. Ceritanya begitu. Saya daftar di sekolah Alkitab, Multnomah Biblical Seminary, tahun 87. Diterima dan dapat scholarship full karena mereka pikir saya orang pintar begitu. Saya punya ijazah dari master di musik itu, ijazahnya cum laude. Dapat scholarship saya full time, full scholarship. Setelah saya daftar diterima, saya bilang, Tuhan saya kan pemusik, saya sekolah musik aja deh, sama juga kan sama melayani Tuhan. Nah, saya ini menjadi Yunus ini, kabur ini dari panggilan Tuhan ini. Saya kan nyanyi untuk sekolah Alkitab. Saya daftar lagi di sekolah Portland State University. Di situ saya dianggap orang pintar lagi ini, dapat beasiswa lagi, kuliah lah di situ. Saya kuliah sengaja untuk tinggal di Amerika supaya nggak pulang lagi, supaya nggak ketemu Angela lagi. Kasihan. Sudah master, saya kuliah. Cek. Ini Angela marah rumahnya. Sudah master, saya kuliah sengaja S1 lagi semester pertama. Apa enggak edan itu? Edan itu. Kan kuliah sampai master kan paling sedikit habis 6 tahun kan? Ya. Lalu saya ambil semester pertama lagi S1 supaya tinggal di Amerika. Kan saya nggak mau pulang ke Indonesia. Saya kuliah lagi. Tapi waktu saya baru di tahun kedua di semester 3, saya diangkat jadi dosen. Karena mereka, saya sering konser, mereka tahu konser-konser saya main sama pemusik-pemusik terkenal di Oregon. Saya diangkat jadi dosen gitar. Lalu saya diangkat jadi dosen teori musik. Saya diangkat jadi dosen untuk komputer musik. Waktu itu musik baru awal pakai komputer. Saya mengajar di situ di Portland State University. Dan akhirnya saya menikah dengan istri saya, istri yang sangat setia itu. Tapi saya lupa sama Tuhan bahwa saya sudah janji untuk jadi hamba Tuhan, kuliah di Alkitab. Nah, satu kali waktu, karena hubungan saya sama Nuke masih kacau sekali, saya masih benci Nuke, jatuh sakit lah. Tuhan izinkan Tuhan sentil saya dapat penyakit sampai stadium 4 kanker cirrhosis. Saya menyerah di situ. Nah, setelah saya bilang Tuhan, saya siap Tuhan panggil, tapi kalau Tuhan mau pakai saya minta kesehatan saya kembali. Saya bernasar. Malam itu, biasanya saya tidur jam 3 jam 4 pagi karena sakit. Malam itu saya nggak sadar jam 1 saya sudah tidur. Aneh loh. Jam 1 saya tidur. Jam 3 pagi saya mau ke WC, saya duduk sebentar dan saya nggak berani jalan langsung. Kalau saya jalan langsung saya bisa jatuh. Karena kunang-kunang, pusing jatuh. Saya duduk sebentar. Sementara saya duduk saya dengar suara. Suara itu bukan audible, tapi pokoknya saya dapat suara itu mengatakan
Rene, you are being healed. Amin. Amin. Jangan lupa bilang amin. Amin. Saya dengar suara yang mengatakan, Rene, you are being healed. Kamu sedang disembuhkan. Luar biasa loh. Wah, karena saya tinggal di Amerika kan ada bahasa Inggris loh. Bu, Rene, you are being healed. Nah, saya nggak sadar, saya ke WC, dari WC saya langsung tidur. Pagi-pagi istri saya bangunkan, kita ke dokter untuk check up. Istri saya tanya, gimana kamu rasanya? Saya bilang, saya mendingan. Kata dokternya namanya Daniel Crawford, misionari di Semarang 30 tahun. Ini dokter baik sekali. Kalau saya tanya dokter, apa yang boleh saya makan dan apa yang tidak boleh saya makan? Dia selalu katakan begini, Rene, you can eat whatever you like to eat. Kamu bisa makan apa saja. Maksudnya begini kali ya, karena kamu tuh sudah mau baik-baik gitu ya. Nikmati saja hidup gitu ya. Jadi, nah waktu saya keluar dari kantor dokter, istri saya tanya, gimana? Saya mendingan dikasih apa sama dokter? Saudara-saudara, penyakit ini tidak ada obat sama sekali. Di Indonesia katanya pucuk bambu kuning lah, temulawak lah, bohong itu, nggak pernah sembuh itu. Apalagi udah sampai cirrhosis of the liver, nggak pernah sembuh. Terus saya bilang sama istri saya, semalam kira-kira jam 3 begitu saya mau ke WC, saya dengar suara yang mengatakan kamu sedang disembuhkan. Istri saya ini matanya sipit sekali, tapi imannya belok sekali. Langsung dia peluk saya, puji Tuhan kamu sedang disembuhkan, puji Tuhan. Dia doakan 1 hari 4 kali 5 kali dia peluk saya. Aduh, itu namanya laki-laki. Kalau so sakit dapat bola dari baik gua, aduh sedap sekali dari panas. Itu laki-laki kalau sudah sakit dipeluk sama istri rasanya enak sekali ya, nikmat sekali. Coba kalau lagi saya, aduh belagu sekali laki-laki. Nah, istri saya peluk saya tiap hari 4-5 kali dia berdoa, Tuhan terima kasih Rene sedang disembuhkan. Ya. Lalu, nah bagaimana kesembuhan dimulai? Ada seorang tetangga saya bernama Pendeta Yohanes Sudarma dari San Francisco. Itu teman saya kuliah di Oregon dulu, satu kampus sekolah kita. Teman saya dari SMP di Indonesia. Lalu waktu saya sakit itu dia datang ke tempat saya 1 minggu sekali. Dia katakan begini, Rene, lu harus ampuni Duke. Duke itu adik kita saya. Wih, nggak bisa saya bilang. Nggak ada kita ampuni Duke. Ini orang kurang ajar sekali gitu. Kita beda 13 tahun, dia kalau ngomong sama saya nggak pakai abang kek, koko kek, kakak kek, abang mas kek. Ngomong gue lu, beda 13 tahun ngomong gue lu. Kita kan budaya orang Indonesia, beda 1 bulan aja udah manggil abang ya kan. Ini pakai ngomong gue lu sama saya. Nggak ada. Terus setelah selesai dia mengunjungi saya, dia doa. Tengah-tengah dia berarti dia bilang, Rene, lu doa deh. Doa apa? Terserah. Gak usah deh, doa aja. Lu bebas doa. Ini saya berdoa begini. Tuhan, Luka ini kurang ajar sekali Tuhan. Masa berdoa begitu? Luka kurang ajar sekali Tuhan. Tuhan, balas Tuhan kejahatan anak ini. Masih sakit hati itu. Terus Yohanes ini rutin mengunjungi saya. Satu kali waktu dia bilang begini. Dia kasih statement yang luar biasa. Stay in my mind. Itu statement ada di otak saya. Terus dia bilang, Rene, saya tahu kita tidak bisa mengampuni, tapi kan kita percaya bahwa Tuhan bisa menyanggupkan kita untuk mengampuni. Wah, itu tertanam di hati dan otak saya sampai sekarang. Nah, beberapa minggu kemudian saya disuruh doa lagi sama Yohanes. Ini saya punya doa. Tuhan, saya benci sekali sama Duke. Saya tidak bisa mengampuni dia, tapi saya percaya Tuhan sanggup menyanggupkan saya mengampuni Duke. Wah, sekali saya berkata, Tuhan, saya tahu Tuhan sanggup menyanggupkan saya mengampuni Duke. Sejak malam itu, setiap hari saya bisa berdoa untuk Duke. Bapak Ibu Saudara harus mengambil langkah iman. Saya katakan itu sekali, saya berdoa terus untuk Duke pengampunan. Pada saat kita menyalurkan pengampunan, bagaimana semua terjadi pengampunan? Pada saat kita menyalurkan pengampunan, kita nggak kosong ini. Kita terisi oleh pengampunan dari Allah Bapa. Pengampunan kita berikan kepada orang, kita terisi oleh pengampunan. Karena kita mengatakan
Jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampunimu. Tancapkan di benak kita semua. Jika kita tidak mengampuni, maka Bapa kita yang di surga tidak akan mengampuni kita. Dengan kata lain, kita ke gereja sudah tidak ada gunanya, karena kita tidak akan masuk surga. Karena kita tidak mengampuni, kita tidak dapat pengampunan. Tidak bisa kita ke surga dengan bawa kebencian. Satu syarat untuk dapat pengampunan adalah mengampuni. Satu syarat untuk kita masuk ke surga adalah diampuni oleh Tuhan. Kita harus salurkan pengampunan. Nah, saya mulai sanggup berdoa untuk saya lepaskan pengampunan sampai lancar dari kebencian sampai saya mengasihi luka dan saya merasa sedih sekali sama orang ini penuh kebencian. Apa yang terjadi? Saya semakin sehat, dan sembuh. Saya pulang ke Indonesia hari Selasa tahun 97 bulan April saya pulang ke Indonesia. Dolar naik bulan apa? 97 dolar naik. Bulan Mei mulai naik sampai 17.000 dari 2.400. Itu karena saya pulang. Dolar naik. Jadi tetangga-tetangga bilang, wah si Farhan ini kaya ini kan. Dolar naik 7 kali lipat. Jadi saya pulang mengalami kerusuhan. Lipo Cikarang mau dibakar waktu itu. Saya tinggal di Lipo Cikarang. Nah, hari Selasa saya sampai, hari Kamis saya ketemu papa mertua. Papa mertua itu kalau ke Amerika bilang begini sama istri saya. Istri saya namanya Noni. Non, papi ini ke Amerika untuk ketemu kamu dan ketemu cucu ya, bukan ketemu Rene. Lah, cucumu kan anakku. Kalau aku bilang kamu tidak boleh pergi. Ya kan? Tapi saya suruh istri saya, selama papi ada di sini, kamu 24 jam temenin papi. Kemana dia mau? Terus saya suruh istri saya telepon papi, saya mau bicara. Si papi angkat telepon. Pi, ini Rene. Lalu papi bilang begini, Rene siapa ya? Saya tahu nama itu, tapi saya tidak kenal Anda. Telepon dimatikan. Saya telepon lagi, nggak diangkat. Nah, terus kami pulang ke Indonesia tahun 97. Non, kita ke rumah papi. Saya siap. Mau dipukul, mau dihina, mau dimaki-maki, saya siap. Anakmu sudah milikku. Saya ketuk pintu besi saya ketuk. Papi keluar. Apa yang terjadi? Rene, masuk. Dia buka pintu, dia tuntun saya. Pegang. Si papi pemain sinetron hebat. Saya dituntun, pundak saya dipegang. Masuk. Gimana, sehat? Udah sehat ya? Luar biasa sih papi begitu. Nah, sejak itu papi jadi sahabat. Luka masih benci saya. Bapak ibu saudara dengar ini. Saya punya penyakit. Pertama pneumonia, TBC, hepatitis B, cirrhosis. Luka kena yang 3. TBC, hepatitis B, cirrhosis, dan luka sudah meninggal. Senang berarti ya? Tapi ini sebelum meninggal, waktu zaman Facebook baru mulai itu, ada seorang yang bernama Luke add saya untuk menjadi teman. Saya pikir, ini anak udah saya ampuni, mau apa lagi gitu ya. Langsung saya sambut. Luke apa kabar? Kalau tahu kalau bahasa Chinese-nya panggil abang ipar apa? Cihu ya kan? Saya kan adik-adik saya manggil saya abang. Jadi saya duduk di meja komputer begini. Begitu saya tanya, Luke apa kabar? Dia jawab begini, baik Cihu apa kabar? Saya mau jatuh dari kursi lu dipanggil Cihu. Kaget gitu ya. Biasanya ngomong gua terus kagak Cihu. Kaget saya. Terus apa dia bilang? Cihu, Luka mau minta maaf. Luka selama ini jahat sekali sama Cihu. Listen, dengar nih. Kenapa sampai rekonsiliasi terjadi? Karena dimulai dari saya yang siap mengampuni. Bapak ibu saudara, dengar. Kalau mau terjadi rekonsiliasi, baik itu suami istri, bapak anak,
semua satu keluarga, dengan relasi kerja, dengan pendeta di gereja, dengan siapapun. Lepaskan pengampunan. Berkati orang dengan pengampunan. Pengampunan akan turun kepada kita. Dan akibatnya apa? Next Pak. Kita menerima pengampunan. Next Pak. Kesembuhan roh terjadi. Amin. Akhirnya mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Kesembuhan roh terjadi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Healing happen in me. Kesembuhan roh saya terjadi. Saya sukacita, mulai sukacita. Tidak ada lagi dendam. Sampai saat ini saya nggak pernah bisa benci orang. Saya melakukan sangat kasihan. Akhirnya kita menjadi sahabat. Dan setelah saya secara rohani saya disembuhkan, fisik saya sembuh total. Karena Tuhan berkata, Rene, kamu sedang disembuhkan. Bukan Rene, you are healed. Rene, you are being healed. Tuhan katakan, proses. Saya disembuhkan total sembuh. Haleluya. Amin. Nah, itu baru betul. Dari mana saya tahu saya total disembuhkan? Waktu saya ke Bandung, saya kena flu karena 11 tahun di Amerika, pulang ke Indonesia, saya kena flu, cuaca berubah. Saya ke rumah sakit Baromius di Bandung. Ketemu dokter yang namanya Paulus. Ingat ya, dokter namanya Paulus. Saya kasih lihat hasil dari Oregon Health State University, cirrhosis of the liver. Dokternya bilang begini, wah, pada nih, ayah bukan nakutin you nih. Ngomongnya ayah sama you karena kan tak pikir saya dari Amerika. Ayah sama you. You, ini penyakit gak bisa sembuhkan nih. You gak ada harapan. Ya dokter bilang begitu sih. Aduh sorry nih. Udah, dicek gitu ya. Dicek itu selesai dari rumah papi itu saya ke Baromius hari Selasa. Hari Kamis. Terus hari Seninnya saya kembali ke rumah sakit untuk lihat hasil dari si dokter Paulus. Dia ambil hasil yang lama, dia ulang lagi tuh. Wah, you kenapa bisa gini ya katanya. Terus setelah itu dia ambil hasil yang baru. Mulai bingung. Dia lagi ambil hasil lagi yang lama. Dia ambil lagi hasil yang baru, jidatnya mulai mengkerut. Dia katakan begini, ayah bingung. Di sini bilang you punya liver normal. Saya bilang, dokter Paulus, ganti nama lagi jadi Saulus. Kalau percaya. Namanya Paulus. Saya itu bukti pertama kesembuhan. Saya kembali ke Amerika untuk ambil asuransi, dicek darah kan? Asuransi kehidupan, life insurance, cek darah, bersih. Sedangkan penyakit itu, TBC, hepatitis B, dan sirosis ketahuan dari darah. Asuransi bilang, Rene, you can live forever. Maksudnya kamu sehat sekali. Apa kurang bukti bahwa saya sudah sembuh? Ketiga kali. Setelah berapa tahun kemudian saya cek untuk check up seluruh badan, saya ke dokter Filipina. Dokter Filipina bilang, Rene, you are good. Your blood is good, your heart is good, everything is good, you are healthy. Terus saya bilang sama itu dokter, tapi dokter, saya pernah kena cirrhosis of the liver. Dokter itu bilang, who said so? Siapa bilang? Oregon Health State University. Oregon Health State University itu rumah sakit besar, berapa puluh tingkat. Sedangkan dokter ini kantornya cuma sebesar 2 kali kamar tidur kita. Dia bilang begini, oh itu salah diagnosis. Berani sekali dokter bilang salah diagnosis. 3 bukti bahwa saya sudah sembuh, apakah masih kurang? Tuhan kasih bukti. Sembuh saya total. Sembuh sudah. Jangan ragu. Saya sembuh total. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Next. Sama juga. Kesembuhan jasmani terjadi. Next. Nah, setelah sembuh apa yang terjadi? Yesus waktu itu dia di Danau Bethesda. Siapa pernah ke Israel di sini? Ada ya? Itu ada Danau Bethesda dengan 5 serambi. Alkitab mengatakan dari Matius dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Saya lompat 10 dan 13 saya nggak pakai karena itu tentang hari Sabat. 1:9 tentang seorang yang sakit, lumpuh, tidak berdaya, tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa merangkak sekalipun. 38 tahun. Bagaimana Yesus? Ada 5 serambi, Yesus masuk dari pintu yang satu, serambi yang satu.
Karena Yesus tahu di situ ada orang berbaring 38 tahun, nggak berdaya. Karena Yesus tahu dia khusus datang ke situ. Bayangkan begini, ini orang yang Imagine this. 38 tahun 38 Terbaring. years. Yes. 38 years. Yes. pare ini karpetnya enak lupa. Jadi dia bilang kalau air berguncang, So when malaikat datang mengaduk air, dia harus masuk ke dalam air. angels Siapa masuk ke dalam air disembuhkan. Karena dia lumpuh, went dia harus into the pool, putar badannya dengan he tangannya. need to move his body. Kakinya nggak bisa bergerak. Dia harus seret badannya masuk ke dalam kolam. Nah, So he went to the pool karena lambat, because karena lambat, setiap kali dia coba 38 tahun tidak pernah berhasil. Tidak pernah sembuh. Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Hari ini Yesus katakan kepada kita semua, maukah Bapak Ibu Saudara sembuh? Today Amin. Jesus asked us, Maukah engkau sembuh? Orang ini berdalih, dikatakan Tuhan, kan Tuhan tahu aku lumpuh. this man said, Pada saat air berguncang aku nggak keburu, Tuhan lihat dong aku kan lumpuh. Kita sering begitu. Tuhan katakan, maukah engkau sembuh dari addiction? Maukah engkau sembuh dari selingkuhan? Maukah engkau sembuh dari penyakitmu? Maukah engkau sembuh dari rusaknya keluargamu? Jesus, Kita berdalih macam-macam. sometimes we Pada saat Tuhan Yesus katakan kepada saudara-saudara hari ini, maukah engkau sembuh? Jawabannya simpel cuma dua, yes or no. today Jesus asked, do you want to get only Yesus katakan sekarang, maukah engkau sembuh? Jawab, silakan. Yes. answer yes. Amin. Nah, tapi Tuhan masih sayang sama orang ini. Tuhan katakan begini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lift up Berarti Tuhan tantang kita untuk melakukan sesuatu usaha. You have to do some effort walk. untuk melihat keajaiban terjadi. If you want to see Orang ini miracle turut happen, tantangan Tuhan. Dia ambil tilamnya. Dia berjalan dan sembuh. Langkah iman. follow Jesus. Kita harus melakukan langkah iman. Sembuh. You need to Dan di atas di ayat 14 Yesus ketemu dia lagi. faith. Step Yesus faith. tantang untuk berkomitmen. Yesus katakan begini, kamu sudah sembuh. You already Jangan berdosa lagi kamu atau terjadi yang lebih buruk. don't get sins. Berarti Sins pada saat kita sudah disembuhkan when you berkomitmenlah. got healed, atau akan terjadi yang lebih make buruk commitment. dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Haleluya. saya tantang hari ini I challenge you today. untuk kita mengampuni orang-orang siapapun orang itu yang kita benci. You Amin. Masa bodoh salah kita atau salah itu orang. to Pokoknya kita benci orang, kita ampuni hari ini. Amin. just Oke. really Supaya pemulihan terjadi, kesembuhan roh terjadi, kesembuhan jasmani terjadi. spiritual healing will happen. Pemain keyboard silakan. Saya minta kita semua berdoa masing-masing 1 menit, 3 menit silakan ambil waktu. Saya minta sebut nama orang-orang yang kita benci. Tell your Sebut nama tersebut dalam doa Bapak Ibu Saudara dan katakan Tuhan, aku mau mengampuni. tell God. Kalau saudara tidak sanggup mengampuni, kata Tuhan, saya tidak sanggup, tapi saya tahu Tuhan sanggup menyanggupkan saya untuk mengampuni. Amin. Lepaskan pengampunan. Sebut nama orang tersebut. Setelah itu silakan teks orang tersebut, katakan Check with your maafkan saya. Jangan katakan saya sudah mengampuni kamu. Maafkan saya, selama ini saya benci pada Anda. say sorry. Kalau perlu saudara datangi orang Tell tersebut, him. rekonsiliasi Tell terjadi. him that you Silakan berdoa sebentar lagi musik dimainkan. Goyang boleh ke depan. praying. Tell God that you really forgiveness will be the one that Mengampuni lebih sungguh. Mari berdoa masing-masing. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku.
saudara dari kebencian, apa itu